Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat memotivasi kita untuk memperbanyak kebaikan. Bahkan tidak hanya itu, kita juga untuk memperbanyak niat kebaikan itu sendiri. Karena di samping kebaikan itu sendiri, niatnya saja sudah dihitung pahala. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa umat muslim yang berniat melakukan kebaikan, namun akhirnya dia tidak jadi melaksanakan, dia tetap terhitung pahala. Dan kalau nantinya niat itu kemudian dilaksanakan, dia akan mendapat pahala lebih dari 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat dalam riwayat yang lain. Namun yang menjadi masalah ketika bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan niat keburukan itu tidak terhitung dosa sampai si pelaku niatnya melakukan niat buruk tersebut. Gitu. Namun pemahaman kita menjadi kabur, pemahaman kita menjadi sulit, pemahaman kita menjadi kacau ketika ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa al-qatil wal maktul finnar, yang bunuh dan yang membunuh ada di neraka. Maksudnya bahwa orang yang dibunuh masuk neraka, tapi yang membunuh juga di neraka. Kalau yang dibunuh, kalau yang membunuh itu tidak ada masalah, karena memang dia telah melakukan kejahatan. Tapi bagaimana mereka yang dibunuh? Dia kan tidak melakukan kejahatan. Maka dari ini pemahaman bahwa orang yang berniat buruk tidak terhitung dosa mestinya ada penjelasan lebih. Karena itu Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan niat buruknya, artinya berniat buruk namun tidak jadi melaksanakan, itu bukan dalam satu level. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang ini, menjelaskan bahwa ada 3 level orang yang berniat buruk dan tidak jadi melaksanakan, tentu dengan konsekuensinya. Yang pertama beliau mengatakan yaitu orang yang berniat buruk namun kemudian meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terhitung mendapat kebaikan. Artinya niat buruknya dan tidak jadi melakukan niat buruknya karena Allah Subhanahu wa taala, dia terhitung sebagai orang yang melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Yang kedua kata Imam Ibnu Katsir itu orang yang berniat keburukan tapi akhirnya keburukan itu tidak jadi dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu. Karena mungkin dia lupa atau mungkin saja dia ketiduran dan sebagainya, sehingga niat buruk itu tidak jadi dilaksanakan. Orang seperti ini tidak mendapat pahala dan juga tidak mendapat dosa karena tidak ada yang dilakukan. Nah, namun ada orang ketiga yang berniat buruk tapi dia sudah melakukan sesuatu untuk niat buruknya itu tercapai. Seperti orang yang membunuh, dia sudah siapkan dari rumah berangkat dengan pisaunya, dengan samurainya, kemudian dia menuju dengan kendaraannya menuju targetnya, menuju korbannya. Tapi alangkah naasnya justru dia yang terbunuh oleh targetnya tersebut. Orang yang berniat buruk ini tetap mendapat dosa karena dia sudah melakukan upaya untuk melakukan kejahatan. Jadi sejatinya niat buruk bukan berarti tidak berbuah dosa. Dilihat dulu bagaimana niat buruk itu dan bagaimana implementasi si pelakunya. Hadanallahu hayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.